Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti dakwah media sosial ini. Salam semoga tercurah kepada junjungan Muhammad SAW yang telah berupaya membimbing dan mengarahkan kita untuk kepentingan kita fid dunia wal akhirah. Pada kesempatan yang baik ini kita ungkapkan topik kajian kita, nikmatnya beribadah. Dari topik ini tentunya menarik. Bagaimana ketika beribadah kita merasakan nikmat dalam beribadah. Jadi dengan demikian bukan saja merupakan kewajiban kita untuk beribadah, tapi sekaligus kita merasakan nikmatnya beribadah. Sesuai dengan tugas dan kewajiban kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak bermaksud menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Di dalam arti kata, inilah penegasan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud Allah menciptakan kita sekali lagi tiada lain, ada tugas kita yakni beribadah dan khalifah di muka bumi. Nah, dalam menjaga ibadah selanjutnya, alhamdulillah Allah dan Rasulnya menetapkan ibadah itu ada dua macam. Ada namanya ibadah mahdoh, ibadah tertentu. Ada namanya ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang katakanlah secara umum. Ibadah mahdoh, ibadah tertentu kan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Misalnya terkait dengan rukun-rukun Islam itu dengan sebaik-baiknya. Kita tunaikanlah rukun Islam itu sesuai tentunya kemampuan kita. Seperti kita bersama, rukun Islam itu ada 5 macam. Nah, ini ibadah mahdoh ini menjadi perhatian kita, namanya rukun. Rukun ini sesuatu yang harus dilaksanakan, namanya fardu. Jika lakukan insya Allah kita dapat pahala, jika tinggalkan kita berdosa. Rukun Islam itu ada 5. Kita ingatkan kembali. Pertama namanya syahadat. Satu merupakan pengakuan kita, ikrar kita. Kita mengaku, kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu yang kedua adalah salat. Nah, salat ini adalah ibadah yang paling menentukan kepada kita. Sehingga nak terima atau mentolaknya ibadah kita tergantung dengan salat kita. La hadza fil Islam liman tarakas salat, tidak akan mendapat bagian apa-apa umat Islam yang menyanyiakan salat. Nilai kita, kadar kita sampai tergantung dengan salat kita. Kalau terima salat kita, insyaallah semua ibadah kita nanti akan terima. Tapi kalau salat kita abaikan, tidak kita laksanakan, tidak terima, maka ibadah lain belum diperhatikan Allah SWT sebelum tuntaskan tentang salat itu. Maka kita wajib benar memperhatikan namanya ibadah yang paling menentukan ini, sholat. Kemudian ada namanya puasa. Ibadah puasa ini hanya sekali setahun, sebulan setahun. Ibadah yang paling tinggi pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Paling tinggi pahalanya dari sekian ibadah adalah puasa yang tertinggi pahalanya. Kemudian yang keempatnya itu namanya zakat. Zakat ini tentunya bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, ada jalan keduanya, misalnya kita bersedekah semampu kita. Lalu kemudian ada yang kelima namanya haji. Nah, haji ini juga tentukan kepada orang yang
memenuhi syarat mampu saja, tidak mampu tidak diwajibkan. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada topik kita, bagaimana supaya nanti ibadah ini kita rasakan nikmat. Nah, tentunya kita melakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT. Dalam prinsip ibadah mahdoh, ibadah tentukan ini ada dua hal supaya nanti kita rasakan bagaimana nikmatnya ini. Pertama, ibadah itu kita lakukan dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahu. Kamu tidak disuruh menyembah Allah SWT dengan ikhlas dalam menjalankan ajaran agama. Jadi pokoknya itu ikhlas karena Allah SWT, karena Allah SWT lillahi ta'ala semata-mata. Ya, bukan karena segan tetangga, segan dengan partai dan tidak, karena Allah SWT semata-mata. Namanya ikhlas. Yang kedua, kuncinya juga ibadah ini harus sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan kita dalam ibadah khusus tidak boleh menambah-nambah ibadah kecuali dalam ibadah umum. Nah, ini supaya tetap ya ajaran agama tetap murni. Nah, ini. Lalu kemudian dalam beribadah ini supaya nanti mantap ibadah kita, harus kita mantapkan juga dengan syaratnya ada 7 lagi yang harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi istilah kita ini 7I, 7 pangkalnya I. Ya, I yang pertama adalah iman, mantapkan iman kita. Beribadah tapi iman harus mantap. Iman kita, keyakinan kita kepada Allah SWT. Mantaplah rukun-rukun iman kita, rukun yang 6 itu. Jangan sampai terabaikan rukun yang 6 itu. Nah, setelah itu dimantapkan dengan Islam. Iman Islam. Yang kedua Islam. Islam dalam pelaksanaan iman ini ya, tadi sudah kita singgung dengan menunaikan kelima rukun Islam itu. Kelima rukun Islam dengan sebenarnya sesuai dengan kemampuan kita. Dalam rukun Islam itu ada keringanan sesuai dengan kemampuan kita, tidak dipaksakan dalam beribadah, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang ketiganya, setelah kita ulangi iman, Islam dan ihsan. Ihsan ini secara bahasa sederhananya akhlak. Ya, dalam arti kata kita harus berakhlak, bertata kerama akhlak. Namun ihsan misalnya dalam menyembah Allah SWT dalam surat itu, ihsan itu ketika kita menyembah Allah SWT seolah-olah milik Allah SWT. Namun ingat Allah ya tidak akan mungkin kita lihat, namun ingat bahwa Allah milik kita. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu menyembah Allah seolah-olah kau melihatnya. Ya, tapi jika tidak melihatnya, ingat bahwa Allah melihat kita. Itu namanya ihsan. Nah, kemudian setelah namanya ihsan ini, kita mantapkan pula yang namanya ilmu. Ini penting sekali. Ilmu ini penting sekali. Di dalam beribadah nanti bagaimana kita menikmati ibadah itu harus dengan ilmu. Dipelajarinya. Jadi kewajiban kita untuk mempelajari agama. Adalah kewajiban kita, terutama amaliyah ilmu yang diamalkan. Misalnya bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana ngaji yang benar. Ini semua kita pelajari. Maka Rasulullah mewajibkan kepada kita tolawal ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimat. Menuntut ilmu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Nah, dalam menuntut ilmu ini seperti yang pernah kita singgung, bagaimana supaya kita cara mudah, salah satu diantaranya menggunakan media sosial ini. Karena dalam media sosial ini dapat kita pergunakan kapan saja, di saat yang bagaimanapun juga. Ketika kita misalnya kemana saja kita bisa menuntut ilmu. Dan salah satu kemudahan kepada kita di era akhir-akhir ini adalah yang menggunakan media sosial ini. Nah, sudah punya ilmu, disitulah intinya ibadah. Ibadah itu menyembah Allah SWT ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak
bermaksud menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah ini sangat penting. Ada orang yang meningkatkan ibadah itu ingin bahagia dalam hidup. Ibadah artinya menyembah Allah SWT. Ketika misalnya kita beribadah seperti sholat, bagaimana nikmatnya sholat ini, semacam kita komunikasi dengan Allah SWT. Kita agungkan Allah SWT. Lalu misalnya ketika kita membaca Fatihah, kita baca, kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mohon kepada Allah SWT. Salah satu di antaranya yang luar biasa imannya, ketika kita dalam Al-Fatihah membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Nah, disitulah kita merasakan kenikmatan nanti dalam beribadah. Semacam kita komunikasi kepada Allah SWT. Semua problema kita nanti kalau mantap komunikasi dengan Allah SWT, mantap ibadah kita kepada Allah SWT, mantap takwa kita kepada Allah SWT, Allah sudah menjamin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, siapa bertakwa kepada Allah SWT, Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitannya dan memberikan kepada rezeki yang tidak diduga-duganya. Jadi intinya kalau kita beribadah, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang bertakwa itu pasti beruntung. Untung dunia, untung akhirat. Untung di dunia tadi di dalam firman Allah SWT surat At-Tolak ayat 2 dan 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar dari problemanya. Bukan saja memberikan rezeki, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Luar biasa sekali. Maka itu nikmatnya kita beribadah. Problema kita teratasi, rezeki insyaallah mengalir. Resepnya itu aja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, pemirsa sekalian, di situ salah satu nikmatnya kita dalam beribadah. Kalau istilah Al-Quran dalam namanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya kita rasakan nikmatnya beribadah, seperti misalnya sholat ini. Allah sendiri sudah menjanjikan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah seseorang dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Nah, dengan sholat ini insyaAllah dia tidak tega hati lagi melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan, perbuatan maksiat dan sebagainya. Tentu kalau orang tidak melakukan kejahatan, dia tidak akan misalnya dihukum di dunia, ya, apalagi di akhirat misalnya, di dunia dan akhirat. Maka dengan sholat itu mencegah seseorang. Walaupun mungkin timbul pertanyaan, kita menyaksikan orang taat sholat, tetapi maksiatnya terus. Nah, disinilah barangkali kita perlu kembali evaluasi sholat kita. Karena janji Allah itu benar, pasti benar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah seorang dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Ini janji Allah. Nah, kenyataan tadi, ini sekali lagi dalam pelaksanaan sholatnya mungkin hanya sekedar mengerjakan sholat, bukan menegakkan sholat. Nah, maka bagaimana ibadah ini, apalagi ibadah sholat, kita tegakkanlah. Kita tegakkanlah sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, ketentuan-ketentuan syarat hukumnya kita perhatikan. InsyaAllah nanti akan kita rasakan bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya ibadah itu, sehingga ketika kita misalnya tertinggal beribadah, luar biasa perasaan kita semacam tidak senang, semacam gelisah. Disitulah ketika nanti mantap pada kita, jiwa kita juga tenang, jiwa kita juga tenang. Ya, siapa berzikir kepada Allah SWT, hatinya akan tenang, tenang dalam mengatasi semua problema hidup kita. Nah, itu letak indahnya, letak nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lain lagi dengan ibadah-ibadah secara umum misalnya.
apapun yang kita lakukan, bahkan apa yang kita ungkapkan, kita sampaikan, kita katakanlah omongkan, perkataan kita, perbuatan kita, lalu kemudian bahkan niat kita juga menjadi ibadah kepada kita semua. Misalnya seorang suami pergi mencari nafkah, ya, itu merupakan ibadah. Jadi persyaratannya nanti bahwa apapun yang kita lakukan namanya ibadah secara umum harus memenuhi 3 syarat juga. Ini harus menjadi perhatian kita. Ada 3 syarat. Pertama tentunya apa yang kita lakukan atau apa yang kita perbuat itu menurut kita Allah akan ridho. Yang kedua, ini yang sering kita lupa, iringan niat karena Allah SWT. Sengaja aku cari nafkah karena Allah SWT. Misalnya ibu-ibu di dapur sengaja mengurus urusan dapur, mencuci piring karena Allah. Ini yang jarang kita niatkan, itu karena Allah. Niatkanlah karena Allah. Apapun yang kita lakukan, niatkan Allah SWT. Paringi dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Lalu kemudian supaya nanti bernilai ibadah kepada kita, yaitu jangan lupa bismillah. Jangan lupa bismillah. Setiap pekerjaan kita iringilah dengan bismillah. Siapa yang tidak mengiringi dengan bismillah, namanya terputus dicampuri setan. Setan pasti ingin menggelincirkan kita untuk katakanlah nanti supaya kita tergelincir, supaya jangan sampai kita beribadah kepada Allah. Itu tujuan setan. Maka jangan berteman dengan setan. Setiap pekerjaan kita iringi dengan bismillahirrahmanirrahim. Misalnya mau kerja bismillahirrahmanirrahim, mau menantangani sesuatu misalnya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mau memulai sesuatu misalnya bertemakan bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Selesai nanti bagi pula dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, inilah beberapa hal yang kiranya kalau benar-benar kita hayati ibadah itu akan nikmat kepada kita, bukan saja merupakan kewajiban tapi terasa nikmat. Nah, ketika kita sudah merasa nikmat itu senang kita beribadah. Tertinggal ibadah kita sedikit kita merasa gelisah. Nah, inilah pemirsa sekalian, beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama dalam upaya menikmati ibadah. Merupakan ibadah itu adalah namanya semacam nikmat yang luar biasa dahsyatnya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.